Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang kami cintai karena Allah. Kita kembali di program kita, program podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah kembali mereview atau meringkas beberapa sosok kaula muda yang telah kita bahas. Ada 10 kaula muda yang telah kita bahas dan kita sudah review di 2 pertemuan sebelumnya. Dan insya Allah hari ini Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Kita akan melanjutkan sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di pertemuan ini insya Allah ini sedikit menarik ya Ustadz, karena Abdullah ibnu Umar kita ketahui kan pernah menjadi putra mahkota ya Ustadz. Karena Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu kan pernah memimpin atau menjadi Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang-orang mukmin. Nah ini tentu akan menjadi perbincangan yang cukup menarik karena kita pengen mengetahui bagaimana sih sosok putra mahkota, kehidupan putra mahkota dulu di yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Apakah kehidupannya biasa-biasa saja atau seperti apa? Dan inilah yang akan kita gali faedahnya dari Ustadz hari ini insya Allah. Dan kita tetap akan membuka segmen tanya jawab di sela-sela perbincangan kita di podcast spesial Kaula Muda ini. Baik yang mau bergabung melalui line interaktif bisa di nomor 0822886630 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS ataupun komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik Ustadz, langsung saja Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Silakan Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio, streaming, medan mengaji. Kali ini kita akan lanjutkan pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW yang setelah sebelumnya kita mengulas 10 sahabat Nabi SAW yang mereka punya kiprah andil yang besar bersama dengan Nabi SAW dari peperangan, kemudian mengumpulkan hadis, kemudian bahkan mengumpulkan Al-Quran. Nah, kali ini kita akan lanjutkan sosok sahabat yang lain yang memang masa mudanya ini sudah berada di sekitar Nabi SAW yang menjadi panutan kita semua. Alhamdulillah dengan banyaknya nama-nama sahabat yang kita kenal, kemudian sedikit banyaknya kita bisa mengulas biografi mereka, ini bisa lebih mengenalkan kepada kita bagaimana pemuda-pemuda yang ada di sekitar Nabi SAW. Dan memang kita mengkhususkan pembahasan di sini adalah para pemuda. Walaupun di sana banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang bisa dikatakan yang senior, yang usianya sama dengan Nabi, ya, atau di bawah Nabi SAW. Namun kita mencukupkan pembahasan sahabat-sahabat yang memang di masa mereka masih muda, mereka berada di sekitar Nabi SAW mendapatkan curahan-curahan ilmu dari Nabi SAW. Nah, Nabi SAW mengatakan, Inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama kalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini 2 nama. Sehingga kalau ditulis, kalau dikumpulkan jumlah para sahabat yang memiliki nama Abdullah itu sampai 120 orang. Itu sahabat. Belum lagi yang di bawahnya, yaitu tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW. Karena Nabi menyebutkan bahwasanya nama yang
paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi penyandaran ya kehambaan kepada Allah. Hamba Allah dan hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang benar-benarlah dia seorang hamba mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sekian banyak nama para sahabat yang mereka gunakan Abdullah, di sana ada 4 tokoh sahabat yang terkemuka yang dikenal dengan Abadillah. Ya, Abadillah itu jamak dari Abdullah. Ada Abdullah ibnu Umar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada Abdullah ibnu Abbas, kemudian ada Abdullah ibnu Zubair, dan ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini yang dikenal oleh para sahabat di kalangan mereka yang dijuluki dengan Abadillah. Walaupun masih ada Abdullah yang lain seperti yang sudah pernah kita bahas, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, tapi yang lebih tersohor dari nama Abdullah di sini yang 4 ini. Ya, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Abbas, dan Abdullah ibnu Al-Amr bin Al-As. Nah, kita akan bahas bagaimana biografi Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Beliau adalah seorang imam panutan, seorang sahabat Nabi karena bertemu dengan Nabi SAW, dan putra sahabat Nabi. Sebagaimana disebutkan tadi, Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi, sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini sepakat para ulama. Ya, ulama-ulama Ahlus Sunnah menyebutkan bahwasanya sahabat yang terbaik itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Dan beliau ternyata anak dari sahabat yang terbaik, yang senantiasa mengiringi Nabi SAW baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Dan dia adalah seorang Quraisy. Beliau ini dilahirkan tahun ketiga dari kenabian. Tahun ketiga dari kenabian. Artinya setelah Nabi SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Kemudian beliau ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Banyak meriwayatkan sampai 2.630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Nah, bapaknya adalah seorang menteri di zaman Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Dan beliau punya kunyah bernama Abu Abdurrahman. Ibunya bernama Zainab binti Maz'un. Ya, saudara dari Utsman ibnu Maz'un. Dan beliau ini merupakan saudara kandung dari Ummahatul Mukminin, itu Hafsah. Yang mungkin ini kisahnya sudah dibahas di hari yang lain, ya. Hafsah yang merupakan salah seorang istri Nabi SAW. Naam. Ibnu Umar ini yang memeluk Islam ketika dia masih masih kecil, belum balik. Dengan keislaman bapaknya, maka dia pun Islam. Maka dia pun Islam. Dan ketika kaum muslimin semua hijrah ke kota Madinah, ini sesuatu yang unik yang dilakukan oleh bapaknya. Sesuatu yang unik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ketika para sahabat hijrah ke kota Madinah itu sembunyi-sembunyi, khawatir terancam, teraniaya. Bahkan ada yang keluar tanpa membawa harta, di antaranya adalah Abdurrahman ibnu Auf, demi menyelamatkan agamanya. Maka berbeda dengan Umar bin Khattab, yang kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab begitu tegas. Sungguh, yang paling lembut hatinya di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas adalah Umar bin Khattab. Yang paling pemalu adalah Utsman ibnu Affan. Yang paling tahu tentang halal dan haramnya adalah Mu'adz ibnu Jabal. Nah, beliau pun mendatangi setiap pintu rumah, mengetok, aku ingin hijrah. Jadi langsung di hadapan orang-orang Quraisy itu mengetuk pintu, dan mereka nggak berani macam-macam dengan Umar bin Khattab, dan mereka nggak bisa mengatakan apapun kepada Umar bin Khattab, karena memang beliau ini sosok yang memang ditakuti, ditakuti sebelum Islam dan ditakuti setelah Islam. Tidak ada yang berani mengganggunya. Keislamannya pun berjalan dengan baik. Nah, apa yang mereka lakukan ketika kaum muslimin sudah berhijrah? Mereka pun berhijrah. Dan hijrah yang mereka lakukan ini dengan
berjalan kaki. Berjalan kaki di usia Ibnu Umar pada saat itu 10 tahun. Usianya 10 tahun. Pada saat itu baru usianya 10 tahun. Berjalan kaki bersama dengan bapaknya. Menuju mana? Menuju Madinah. Yang perjalanan lebih kurang 450 kilometer. Bayangkan kita saja mungkin ketika dari Madinah ke Makkah, dari Madinah ke Makkah pada saat pelaksanaan ibadah umrah itu lebih kurang 5 jam perjalanan. Ya, 5 jam lebih perjalanan. Ini berjalan kaki. Berjalan kaki dari Makkah ke Madinah dengan membawa seorang anak kecil baru usia 10 tahun. Dalam rangka apa? Dalam rangka membela agamanya. Dalam rangka mempertahankan agamanya. Dan sampai pada akhirnya di Madinah. Ketika sampai di Madinah, maka terjadilah perjalanan Ibnu Umar ya bersama dengan Nabi SAW sampai beliau menjadi panutan. Ya, beliau menjadi panutan kaum muslimin. Karena begitu dekatnya dengan Rasulullah dan amalannya ini mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, sesampainya di Madinah dan kita tahu di sana ada perang. Tahun kedua itu ada perang Badar. Tentunya usia Ibnu Umar kala itu belum sampai balik, belum minta izin, tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Zaid bin Thabit yang pernah kita sebutkan. Ya, Usamah bin Zaid juga demikian. Masih kecil. Nah, ketika perang Uhud juga demikian. Ya, ketika perang Uhud juga demikian. Nah, ketika perang Khandaq yang usia mereka sudah 15 tahun, maka Nabi SAW mengizinkan ya mereka untuk ikut berperang. Namun kala itu mereka diperintahkan untuk apa? Menjaga rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya, dikhawatirkan nanti pasukan-pasukan masuk dari arah yang tak terduga, mereka ditempatkan di sana. Dan ini sebagai bentuk latihan perang mereka. Nah, kalau kita lihat begitu semangatnya mereka berperang bersama dengan Rasulullah sampai di usia-usia mereka yang belum balik itu keinginan mereka berjihad begitu besar. Dan ini menunjukkan antusias mereka dengan adanya hadis-hadis yang mereka telah dengar dari Rasulullah SAW, fadilah-fadilah keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terlatih di usia mereka belasan, 10 tahun, 11 tahun. Dan sampai akhirnya Nabi mengizinkan mereka berjihad di usia 15 tahun. Nah, ini sebagai pembuka dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita tentunya di nomor 082288886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau juga bisa komentar di platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, amalannya mirip dengan Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Nah, Itu yang kita tangkap tadi pembahasan di segmen awal ini. Apakah memang dituntut seperti itu kita Ustaz dalam beramal, atau ada memang kekhususan gitu Ustaz? Dan memang kita nggak sebenarnya harus semua mirip gitu, atau seperti apa? nah, amalannya ini mirip dengan amalan Nabi SAW, dan itu ucapan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidaklah aku melihat seseorang yang amalannya mirip dengan Rasulullah kecuali Abdullah bin Umar. Ini persaksian. Ya, ini persaksian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang dilakukan oleh Ibnu Umar, semua yang dilakukan oleh Rasulullah hampir-hampir semua diikuti oleh Ibnu Umar. Sampai-sampai Ibnu Umar itu menyemir janggutnya. Ya, kemudian mencelupkan pakaiannya dengan warna kuning. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Berjalannya, gaya berjalannya, ya itu diikuti sebagaimana Rasulullah SAW. Tidaklah beliau mengikuti ini karena apa? Karena kecintaannya dengan Nabi SAW. Karena kecintaannya dengan Nabi SAW.
Apa yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW, maka beliau ikuti. Sampai-sampai Nabi SAW pernah singgah berteduh di bawah pohon, itu juga dilakukan oleh Ibnu Umar. Bahkan untuk mengamalkan itu semua, dia menjaga pohon itu. Agar apa? Agar perbuatannya itu sama dengan Rasulullah SAW. Ya, ini namanya apa? Sunnah fi'liyah. Mengikuti perbuatan Nabi SAW karena bentuk kecintaan kepada Nabi. Walaupun ini perkaranya mubah. Berjalan biasa saja. Tapi karena dia ingin meneladani sosok yang dia ikuti itu Rasulullah SAW, ini jadi sunnah. Ini jadi sunnah. Oleh karenanya, orang-orang yang ketika ingin mengetahui bagaimana perilaku Nabi SAW, perbuatan ibadah Nabi SAW, orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in, maka mereka akan melihat persis yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Mengambil tempat di mana Rasulullah sholat. Ini kan boleh di mana saja. Tapi beliau mengambil tempat di mana Rasulullah SAW sholat. Ya, seperti itulah kondisi Ibnu Umar karena kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW memberikan kesaksian yang besar kepada Ibnu Umar. Nabi SAW biasa selesai sholat subuh itu mengumpulkan para sahabat, bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang bermimpi? Lalu Nabi akan mentakwilkan mimpinya. Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, aku ingin sekali ada mimpi yang aku ceritakan kepada Nabi SAW. Lalu beliau pun tidur di masjid. Pada saat tidur di masjid itu beliau bermimpi. Dalam kondisi beliau masih bujangan. Ya, tidur di masjid. Dan dalam mimpinya beliau melihat dua malaikat. Yang kedua malaikat ini memegangku, kata beliau. Lalu membawaku ke dalam neraka. Dan aku melihat lubang besar di dalam neraka itu. Ya, seperti sumur atau jurang. Dan dia memiliki dua tiang. Dan aku melihat orang-orang yang di dalamnya. Dan aku kenal, kata Abdullah ibnu Umar. Kemudian, ya, Abdullah ibnu Umar merasa khawatir. Lalu dia bertemu dengan malaikat yang lain. Jangan takut, kata malaikat yang lain. Nah, ketika mimpi ini dia lihat. Lalu dia menceritakan kepada Hafsah. Dan Hafsah kala itu adalah istri Nabi SAW. Nah, Hafsah ini pun menceritakan apa yang diceritakan oleh saudaranya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar kalau dia sholat malam. Kalau dia sholat malam. Nah, Nabi SAW memberikan rekomendasi ini. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar kalau dia rajin sholat malam. Maka ketika beliau mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW, kesaksian dari Nabi, maka tidaklah beliau lalui malamnya dengan tidur kecuali sedikit. Dan selebihnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan beliau benar-benar berusaha menerapkan apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sehingga begitu dekatnya, begitu miripnya amalan Ibnu Umar dengan amalan Rasulullah SAW. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Dan tadi berarti yang kita tangkap kalau soal gaya berjalan, gaya berpakaian atau yang lain-lainnya itu sebenarnya nggak harus ya Ustaz ditiru untuk mirip seperti Nabi gitu. Tapi kalau misalnya sunnah-sunnah yang memang dia dianjurkan atau ada bahasanya seperti misalnya memelihara janggut untuk laki-laki, itu memang berarti kategorinya kita memang harus miripnya, itu diikutin gitu. Nah, kalau untuk berpakaian berjalan itu enggak berarti gitu. Iya. Itu boleh kalau misalnya dengan kecintaan dan akan berpahala gitu. Akan berpahala kalau seandainya dia mengikuti itu disebabkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Karena sunnah-sunnah Nabi itu ada yang hukumnya wajib, kemudian ada hukumnya sunnah, dan ada hukumnya haram untuk dilaksanakan. Jadi sunnah itu sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi SAW. Jadi bukan hanya sebatas sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ini definisi sunnah menurut ulama fikih. Ya, adapun sunnah yang dimaksud di sini adalah mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan semua yang dilakukan oleh Nabi SAW itu punya hukum.
Ada hukumnya wajib, kemudian ada hukumnya sunnah, ya ada perkara yang boleh, ada perkara yang haram, seperti itu dia. Tergantung ini sunnah yang mana nih. Ya, misalnya memelihara janggut. Ya Nabi SAW memerintahkan kepada para laki-laki untuk apa? Memelihara janggut. Ini menunjukkan ini sunnah yang wajib. Agar kita apa? Menyelisihi orang-orang majusi. Nah seperti itu dia. Allah alam. Baik, kalau misalnya dipilihkan mana yang lebih bagus, misalnya dia berpakaiannya, memilih berpakaian dengan seperti Nabi, mungkin bergamis gitu Ustaz, atau Nah, berjubah, tapi tidak memelihara jenggot gitu Ustaz. Ini mana yang lebih bagus gitu Ustaz? nah, Atau sebaliknya gitu, memelihara jenggot tapi tidak bergamis, ya pakaian seperti pakaian di tempatnya aja gitu. nah, tergantung niat. Pada saat dia menggunakan pakaian itu niatannya apa? Ya, niatannya apa? Kalau niatannya dalam rangka mengikuti Rasulullah SAW, karena Rasulullah pakai jubah, kemudian dia pakai jubah atau pakai gamis, ini kan perkara yang mubah, perkara yang boleh sesuai dengan kebiasaan seperti itu. Dia mengikuti ya, perbuatannya itu, menggunakan pakaiannya itu karena bentuk cintanya kepada Nabi SAW, ini berpahala. Ya, hukum asalnya kan mubah. Yang penting dia menutup aurat. Ya kemudian longgar dan seterusnya sebagaimana syarat-syarat pakaian kan seperti itu. Tapi lebih dari itu, pada saat dia melakukannya itu karena bentuk kecintaannya kepada Nabi SAW, maka dia mendapatkan pahala. Ya. Tetapi di sisi lain, untuk bab-bab yang lain dia tinggalkan. Seperti apa? Perkara yang wajib nih. Perkara yang wajib seperti memelihara janggut ini wajib. Lalu dia abaikan, dia dapat dosa. Ya, dia dapat dosa. Nah, ada orang yang biasa saja menggunakan pakaian kemeja, kaos, yang jelas dia menutup aurat, ya tidak ketat dan seterusnya. Kemudian dia menampakkan syiar-syiar Islam seperti memelihara janggut. Ini mulia. Ya, yang wajib dilaksanakan dan perkara boleh dia juga lakukan. Yang jelas dia menutup auratnya. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik Ustaz, dan tadi amalannya mirip Nabi SAW. Ini kan yang tergambar dalam benak kita kan pasti ini gimana ya bisa ngikutin, bisa nyontoh plek gitu kayak Nabi. Apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini ngekorin terus Nabi atau seperti apa Ustaz? Atau keponya tingkat tinggi gitu Ustaz, tentang Nabi? Iya. Ya, benar. Perasaan ingin tahu itu lebih yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala. Makanya kita katakan tadi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 6 di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Salah satunya adalah Abdullah bin Umar. Sampai 2630 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, apa sebab beliau berusaha untuk mengamalkan apa yang dilakukan? Berusaha untuk mengamalkan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena dia tahu bahwasanya meskipun dia seorang sahabat yang mulia, anak dari sahabat yang mulia, ini bukan berarti dia akan santai-santai saja dengan kedudukan bapaknya dia akan mendapatkan kemuliaan. Ini yang harus difahami bersama. Abdullah ibn Umar berusaha beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW karena dia memandang bahwasanya beliau hanya hamba Allah biasa. Beliau hanya hamba Allah biasa yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang status siapa bapaknya. Terkadang kan ada orang yang melihat bapakku seorang ustadz, bapakku kiai, bapakku syekh, bapakku keturunan nabi dan seterusnya. Kemudian dengan nasabnya ini yang dia sandarkan kepada bapaknya, pada akhirnya amalannya biasa saja. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya ini nggak akan mempercepat. Amalannya lambat nih. Ya, bukan berarti dengan kedudukan dia sebagai seorang anak sahabat, kemudian sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar yaitu Umar bin Khattab, anak seorang khalifah sebagaimana yang tadi dikatakan, anak seorang Amirul Mukminin, kemudian dia memanfaatkan jabatan bapaknya ya di hadapan manusia dengan tidak menjaga adab dan seterusnya, dia anggap amalannya sudah mulia. Tidak dengan Ibnu Umar, karena dia yakin ayat-ayat yang dia baca, ya ayat-ayat yang dia baca di antaranya
Ibnu Umar pasti mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-101, "Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun." Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat. Artinya, seseorang itu bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Iya, seseorang itu akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dia tidak bergantung dengan yang lain. Kalau seandainya dia bergantung kepada bapaknya, maka amalannya ini akan biasa saja. Dia tidak akan menyamai amalan Nabi SAW. Tapi karena dia tahu bahwasanya bapaknya ini, yaitu Umar bin Khattab, ini nggak akan mempercepat amalannya. Dan maka dia berusaha untuk mempercepat amalannya dengan cara apa? Meneladani Nabi SAW. Berusaha meneladani Nabi SAW. Inilah yang menjadikan amalannya cepat. Yang diteladani siapa? Rasulullah SAW. Karena pada diri Rasulullah SAW itu ada keteladanan. Beliau adalah guru, beliau adalah pengayom dan seterusnya. Sehingga beliau mendapatkan bahagian yang banyak dari Nabi kita SAW. Maka wajar prinsipnya kenapa dia harus mengikuti amalannya dengan amalan Nabi SAW, karena dia tidak bertopang pada amalan bapaknya. Dia tidak bertopang pada kedudukan bapaknya. Bapaknya dengan amalannya, dia dengan amalannya, dan masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya masing-masing. Beliau tidak berbangga hati dengan kedudukan bapaknya. Walaupun kedudukannya dekat dengan Nabi SAW, walaupun pada akhirnya beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, tapi beliau tetap sendiri di dalam beramal. Bahkan saking sayangnya Umar bin Khattab, pada saat beliau meninggal dunia, beliau tidak berwasiat kepada kaum muslimin untuk mengangkat anaknya menjadi khalifah. Artinya karakter bapak dengan anak ini mirip. Berjalan masing-masing, beramal masing-masing, saling menasihatkan satu dengan yang lain. Nah, Allah a'lam. Masya Allah. Ustaz, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya terkait Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberikan banyak keberkahan Ustaz, guru-guru Ustaz, keluarga Ustaz, kita semua yang menyimak di pertemuan ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, afwan sebelumnya di luar tema. Seorang akhwat tinggal bersama mertuanya. Alhamdulillah orang tua dari suami yang masih ada yaitu ibunya. Sebenarnya akhwat ini tidak ada masalah khusus dengan mertuanya. Namun rumahnya sering dikunjungi oleh saudara kandung dari pihak suami, di mana keluarga dari pihak suami ini entah adik ipar atau kakak ipar akhwat yang bukan mahramnya, belum memahami hakikat pentingnya menjaga aurat. Akhwat sering merasa risih dan kurang ada privasi karena hal tersebut. Ustadz, apakah boleh akhwat tersebut tetap memaksa suami untuk pisah tinggal bersama dengan ibunya? Barakallahu fiik Ustadz. Silakan Ustadz. Nah, dalam kondisi demikian, kita harus tahu bagaimana posisi seorang suami, di mana orang tuanya hanya tinggal sang ibu. Dan pada saat seorang suami itu menetap bersama ibunya, pasti punya alasan. Pasti dia punya alasan, ingin lebih berbakti kepada ibunya. Di samping keluarga-keluarga yang lain itu tidak ada, tidak menemani sang ibu. Nah, seperti itu dia. Kemudian di sisi lain, seorang istri misalnya, karena dia tinggal bersama dengan orang tuanya, mertuanya, tentunya si mertua ini kan punya anak-anak yang lain, yang mungkin kerap kali datang. Kerap kali datang. Nah, dalam hal ini ketika seorang akhwat atau seorang istri yang sudah memahami agama dengan baik, maka bersikaplah dengan bijak. Bersikaplah dengan bijak. Memang dalam kondisi seperti itu, kunjungan-kunjungan orang tua kepada anaknya ini maklum. Ini maklum. Kerinduan anak kepada orang tua sehingga kunjungan mereka mungkin setiap pekan kunjungan, berkumpul bersama, atau mungkin di lain-lain kesempatan, maka kitalah yang bersikap. Kitalah yang bersikap. Kalaulah seandainya si suami itu keluar dari rumah orang tuanya, kemudian siapa yang akan menemani orang tuanya?
Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat, menjaga orang tuanya? Nah, kalau tidak ada yang lain dan si suami harus yang menjaganya, tidak ada keluarga yang lain, tidak ada adiknya, tidak ada abangnya, maka bersabarlah dan tunjukkan sikap yang baik. Dan boleh jadi dengan kita bermuamalah dengan mereka, mereka faham. Ya sebenarnya yang seperti ini yang diharapkan. Ketika kita bermuamalah, ketika kita tetap menggunakan hijab yang syar'i di hadapan mereka, seperti itulah yang dituntut agar mereka faham. Ya tidak sembarangan bermuamalah dengan yang bukan mahramnya meskipun ini ipar. Ya, meskipun ini ipar. Jadi sesuatu yang mungkin selama ini yang mereka pahami biasa-biasa saja, ya bermuamalah dengan ipar itu biasa-biasa saja, membuka aurat ternyata boleh-boleh saja bagi mereka. Mereka mungkin belum paham dengan hadirnya ya istri tersebut, lalu memahamkan kepada mereka yang mereka itu bukan mahram, tetap menjaga auratnya, maka boleh jadi ini bagian dari dakwah. Ya, boleh jadi ini bagian dari dakwah. Suami dia bisa berbakti kepada orang tuanya, dia bisa menjaga orang tuanya, si istri bisa mendakwakan kepada kerabat-kerabat suami, pentingnya apa? Menjaga adab. Pentingnya menjaga adab. Jadi hendaknya di sini ya seorang istri itu bersabar dengan kondisi seperti itu. Apalagi suami belum mampu ya memberikan tempat tinggal khusus bagi istri dan dia. Apakah dia ngontrak atau beli yang dia belum sanggup, yang uangnya itu mungkin lebih baik dia berikan kepada orang tuanya daripada harus sewa kontrakan, seperti itu mungkin berpikirnya. Maka dalam kondisi seperti itu bersabar, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi dengan cara itu kerabat-kerabat suami bisa mengenal sunnah dengan baik dari sikap kita. Ya dari sikap kita. Muamalah kita kepada orang lain itu bagian dari dakwah. Bagian dari dakwah. Bagaimana mereka bisa mengetahui sunnah yang benar itu bagaimana, sementara mereka tidak tahu muamalah yang baik. Mereka tidak dapat contohnya. Nah, kitalah yang mencontohkan. Nah, seperti itu dia. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kita ini masih ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, dibacakan dulu Boleh, atau lanjut silakan. dulu? Assalamualaikum Ustaz, maaf pertanyaan di luar tema. Apakah sah sholat seseorang ketika ia memakai sarung yang ada najisnya, akan tetapi memakai celana panjang di dalamnya? Terima kasih Ustaz. Silakan. Nah, berkaitan tentang pakaian yang terkena najis. Sekiranya dia melaksanakan itu dalam sholatnya, kemudian dia baru tahu setelah selesai sholat, maka tidak mengapa. Sholatnya sah. Tapi kalau di tengah sholat dia baru tahu bahwasanya pakaian itu bernajis, kemudian dia mencium baunya, ya mencium bau sarungnya itu bernajis, maka dalam kondisi seperti ini ada dua keadaan. Ya ada dua keadaan. Sekiranya dengan menanggalkan sarungnya itu auratnya masih tertutup, sebagaimana tadi disampaikan dia menggunakan celana panjang dalamnya, maka tidak mengapa dia lepaskan sarungnya dan lanjutkan sholatnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat dengan menggunakan sandal. Ya, Jibril menyampaikan bahwasanya di bawah sandal Nabi itu ada kotorannya, sehingga Nabi meletakkan sandalnya dan melanjutkan sholatnya. Meletakkan sandal ini tidak mempengaruhi aurat Nabi SAW. Tidak ada aurat yang tersingkap. Sehingga dengan meletakkan sandal itu Nabi SAW melanjutkan sholatnya. Dan tadi disebutkan bahwasanya dengan menggunakan sarung plus celana panjang. Nah, kalau dia menggunakan celana panjang dengan dia menanggalkan sarungnya, auratnya masih tertutup, maka silakan lanjutkan sholatnya. Iya, jadi sarungnya dibuka, kemudian dia lanjutkan sholatnya dengan menggunakan celana panjangnya. Tapi kalau ternyata dia mengetahui najis itu, ya di tengah sholatnya, dia mengetahui najis itu di tengah sholatnya, kemudian dengan membuka sarungnya tersingkap auratnya, maka dia batalkan sholatnya. Ya, karena tidak sah seseorang itu sholat dalam kondisi auratnya terbuka. Nah demikian. Jadi kalau kasus yang disebutkan dia masih menggunakan celana, maka tidak mengapa dia melanjutkan sholatnya, dia buka sarungnya, dia tanggalkan sarungnya, seperti Nabi melepaskan sandalnya, lanjutkan sholatnya, insya Allah sah. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Dan mungkin kita lanjutkan ke segmen berikutnya tentang Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ustaz, bagaimana sebenarnya perjalanan hidup beliau hingga beliau
bisa mendapatkan karakter seperti itu, kokoh, tidak bersandar dengan amalan orang tuanya walaupun orang tuanya adalah sahabat yang utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar ternyata mencontoh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya. Di antaranya adalah Fatimah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi perintahkan menyampaikan dakwah terang-terangan? Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak siksaan Allah kepadamu sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita saja itu tidak bisa memberikan manfaat dan kemudaratan, apalagi yang lain. Maka menyandarkan amalan kepada orang tua kita, kepada kakek kita yang punya kedudukan, maka ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Masing-masing akan bertanggung jawab dengan amalannya. Dan amalan orang tua itu nggak akan mempercepat dengan amalan kita. Sehingga inilah prinsip dari Ibnu Umar. Nah, lalu bagaimana keseharian dari Abdullah ibnu Umar setelah beliau benar-benar mengikuti Rasulullah SAW? Ibnu Umar ini tatkala beliau masuk di dalam ruangannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar dari Nabi SAW bahwasanya sebaik laki-laki adalah Abdullah ibnu Umar sekiranya dia rajin sholat malam. Nah, dari sini beliau termotivasi untuk menghabiskan malam-malamnya dengan ibadah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar setiap malam? Dan dihitung hampir 4 atau 5 kali dia bangun dalam malam harinya. Ya, bangun, sholat kemudian tidur, bangun, sholat kemudian tidur. Dan tidaklah Ibnu Umar melakukan itu semua kecuali dengan berwudu. Setiap kali beliau melaksanakan sholat, beliau berwudu. Dan antara sholat yang satu dengan sholat yang lainnya, beliau habiskan dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ketika sudah mendapatkan kesaksian dari Nabi SAW. Nah, pada saat beliau masuk di dalam tempat ibadahnya, dan mulailah beliau menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan? Yang terjadi pada saat beliau sudah masuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun banyak menangis. Dari Nafi, dia berkata, ini budaknya, pembantunya. Ibnu Umar apabila membaca alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tidakkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Belum datangkah waktu bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah membaca ayat itu beliau pun menangis sejadi-jadinya. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjaga di perbatasan wilayah kaum muslimin dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang seperti ini adalah mata yang tidak akan tersentuh api neraka, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengetahui bahwasanya 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi nanti pada hari kiamat. Yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang yang menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh Abdullah ibn Umar. Dia habiskan waktunya untuk apa? Untuk menangis karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia takut. Benar-benar beliau takut. Jangan tanyakan di malam harinya dan jangan tanyakan di siang harinya. Di malam harinya beliau habiskan dengan sholat malam, dan di siang harinya beliau habiskan dengan puasa kecuali safar.
Jadi dalam kondisi safar, beliau berbuka. Tapi dalam kondisi mukim, dia berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Nah, begitulah orang yang benar takut kepada Allah, dan begitulah orang yang tidak menyandarkan amalannya kepada orang tuanya. Tapi dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini punya cita-cita yang tinggi. Dan ini pernah kita sampaikan sebelumnya. Anak-anak Abdullah, ya anak-anak Zubair, Abdullah ibnu Zubair, Urwah ibnu Zubair, ya Mus'ab ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar. Mereka punya cita-cita yang tinggi. Abdullah ibnu Zubair bercita-cita menjadi khalifah. Ya, Mus'ab ibnu Zubair bercita-cita menjadi gubernur. Urwah ibnu Zubair bercita-cita menjadi seorang ulama. Abdullah ibnu Umar cita-citanya adalah mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Zubair sudah mendapatkannya dan menjadi khalifah, yang pada akhirnya dia dibunuh oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Begitu juga dengan saudaranya, ya Mus'ab ibnu Zubair. Kemudian Urwah juga demikian, sudah menjadi seorang ulama. Dan Abdullah ibnu Umar juga sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu taala anhu. Begitulah kehidupan dari Abdullah ibnu Umar, yang dia tidak berpatokan pada kedudukan bapaknya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Stream Medan Mengaji, kita kembali mempersilahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, Ustadz, kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Permana dan tim Medan Mengaji selalu dalam lindungan dan limpahan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pola pikir pria itu kan pakai logika. Bila ada masalah pasti langsung cari solusi. Sedangkan wanita fitrahnya baper. Bila ada masalah, lisannya akan mengucapkan qadarullah dan percaya takdir Allah lebih baik, dan berlagak tenang dan kuat dan gak nangis. Namun setelah itu dan kenyataannya masih tetap susah menerima dan tetap bersedih dan mendengarkan bisikan setan, kenapa bisa begini dan begitu. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara di saat apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dan tidak berakhir dengan baik? Ana tidak menangis lagi dan tidak menyalahkan keadaan. Ustadz, amalan apa yang harus Ana kerjakan dan perbaiki agar Ana ikhlas dan kembali fokus lagi dan tidak memikirkan hal tersebut? Afwan ya Ustadz bila Ana curhat. Jazakumullah khairan. Silakan Ustadz. Insyaallah. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Dan yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sesuatu yang menimpa diri kita, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Ada kalanya baik, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan takdir yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bersyukur. Dan ada kalanya buruk. Dan ini merupakan takdir yang buruk yang Allah timpakan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Karenanya Nabi kita SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairan. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, karena semua urusannya baik, dan hal itu tidak akan dialami kecuali pada diri seorang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpakan kebaikan, maka dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia diberikan musibah, kemudian dia bersabar, itu baik baginya.
Dan kedua, kondisi ini baik manakala dia bersyukur tatkala diberikan nikmat dan bersabar tatkala diberikan musibah. Kalau dia tidak menangis, ya kalau dia telah memuji Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengatakan qadarallahu wa masya'a fa'al, apa yang harus dilakukan? Yang pertama sebagaimana yang disebutkan tadi, bersabar. Ini solusi yang terbaik. Karena itu musibah. Apa yang kita inginkan ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau cintai tapi itu buruk bagimu, dan boleh jadi apa yang engkau benci itu baik bagimu. Ya, bersabar dan tinggal menunggu hikmahnya apa. Misal gagal menikah, ya dengan seorang ikhwan yang mungkin dia sudah menaruh harapan, qadarullah, ya tidak jadi menikah, seperti itu dia. Semuanya sudah dipersiapkan, tapi Allah berkehendak lain. Ya bersabar dan menunggu hikmahnya. Tahu atau tidak tahu kita, pasti Allah Subhanahu wa taala menyelipkan hikmah di dalamnya. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan pasangan hidup kita itu lebih baik dari yang mungkin yang kita tunggu-tunggu. Nah, seperti itu dia. Allah perjalankan, Allah ganti takdir kita menuju takdir yang lain. Takdir kita gagal menikah dengan seorang ikhwan misalnya, Allah akan takdirkan menikah dengan ikhwan yang lain. Maka tunggulah hikmahnya. Dengan cara apa? Dengan cara bersabar. Kemudian yang kedua, setelah bersabar apa? Salat. Bukankah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap kali beliau dirundung masalah, yang beliau lakukan apa? Salat. Menghilangkan masalah-masalah itu dengan salat. Dan ini yang kita rasakan. Dan ini yang kita rasakan setelah kita melaksanakan salat, tenang. Hati kita tenang. Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Salah satunya dengan apa? Ketenangan ketika kita melaksanakan sholat. Tinggal nanti Allah perjalankan apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang Allah berlakukan pada diri kita. Namun di sana Allah menjelaskan wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Dan ini merupakan perkara yang berat, perkara yang besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, kalau seandainya kegelisahan itu masih kita rasakan, berarti kita harus memperbaiki sholat-sholat kita. Perbaiki sholat-sholat kita, supaya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita dapatkan. Dengan apa? Dengan khusyuk, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan selanjutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang membolak-balikkan hati kita? Bukankah Allah yang mengatur makhluknya di alam semesta ini? Apa yang terjadi pada diri kita itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering nih berdoa dengan doa yang mungkin kita sudah hafal pasti 100%. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan di dalam doa kita itu untuk menghilangkan sesuatu yang kita gelisahkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sesuatu yang menggelisahkan kita. Dan jangan kita pernah sepelekan doa. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, doa itu ibarat anak panah yang dilepaskan di malam hari, dan suatu saat dia akan sampai pada sasaran, dan menuju sasaran itu punya waktu. Begitu juga dengan doa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan datang nanti masanya ketika doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan Allah menjadikan musibah kita sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita beralih ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, Ana mau tanya, apakah kalau kita puasa Senin Kamis itu sudah terhitung puasa 3 hari di setiap bulannya? Dan manakah yang lebih utama, puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari setiap bulannya? Syukron atas jawabannya Ustaz, silakan. Nah, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dan beliau bertanya tentang puasa. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, puasalah 3 hari setiap bulannya.
Jadi yang 30 hari ataupun 29 hari, 3 hari setiap bulannya. Maka laki-laki itu mengatakan, aku bisa lebih baik dari itu, aku sanggup lebih dari itu. Apa kata Nabi SAW? Maka puasalah Senin dan Kamis. Kalau kita totalkan, dalam sebulan Senin dan Kamis itu kan ada 8 hari. Dan tentunya yang 8 ini lebih banyak daripada yang 3. Kemudian laki-laki ini mengatakan, aku sanggup lebih dari itu. Maka Nabi mengatakan, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Lalu dia pun mengatakan, ya aku sanggup lebih dari itu. Tidak ada puasa yang terbaik kecuali puasa Daud. Yaitu 15 hari, puasa, berbuka, puasa, berbuka. Jadi Nabi SAW memberikan tawaran kepada laki-laki ini, imma 3 hari setiap bulannya, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Daud. Nah, mana yang terbaik dari ketiga ini? Dari dua yang disebutkan, puasa 3 hari ataukah puasa Senin Kamis? Tentunya puasa Senin Kamis, yang jumlahnya itu lebih banyak. Yang jumlahnya itu lebih banyak. Nah, seperti itu dia. Apakah seseorang yang sudah melakukan puasa Senin Kamis itu, dia terhitung dengan puasa 3 hari, bahkan lebih. Ya, bukan hanya 3. Ya, bukan hanya 3 yang dilakukan, tetapi 8 kalau dia rutin melaksanakannya itu dalam sebulan. Ya, Senin Kamis. Bahkan boleh jadi sampai 9, 8 atau 9 hari. Nah, demikian. Tentunya dari dua puasa ini yang lebih baik adalah Senin dan Kamis. Ya, berkaitan tentang keutamaan-keutamaan di dalamnya, di mana di hari itu amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan baik, ya amalan-amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi, itulah kenapa Nabi SAW alasan beliau berpuasa di hari itu, di mana amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV Ustaz. Assalamualaikum ilaikum ya Ustazi. Apa kabar Ustaz? Lamun ndak basuwo. Mau bertanya mengenai Hajjaj bin Yusuf. Kezoliman apa saja yang telah ia lakukan dan apakah kebaikan-kebaikan yang ia lakukan semasa memimpin? Syukron jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Nah, ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah, ya, saya dalam kondisi sehat. Semoga antum juga dalam kondisi sehat. Nah, adapun pembahasan mengenai Al-Hajjaj Ibnu Yusuf ini kita tidak singgung. Ya, kita tidak singgung. Mungkin di kesempatan yang lain ada pembahasan-pembahasannya. Kita fokus pada sahabat Nabi SAW. Hanya saja, ya banyaknya kezaliman yang beliau lakukan, terutama terhadap beberapa sahabat Nabi SAW. Dan ini sebagai penutup dari kehidupan dari salah satu kezalimannya. Salah satu kezalimannya itu terhadap Ibnu Umar. Nah, apa yang dilakukannya? Di usianya yang sudah tua, Ibnu Umar pada saat itu dalam usia 83 tahun. Dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya matanya sudah buta. Sudah mulai kebutaan dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat Al-Hajjaj Ibnu Yusuf ini menyampaikan khutbah di hadapan manusia, apa kata Ibnu Umar? Wahai musuh Allah yang telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka pada saat dikatakan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf oleh Abdullah Ibnu Umar, wahai orang tua yang pikun, dibalas oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Ketika orang sudah tidak ada lagi, ketika orang tidak ada lagi, orang-orang sudah bubar, maka Al-Hajjaj Ibnu Yusuf menyampaikan kepada pengawalnya untuk apa? Untuk menyiapkan tombak yang sudah diracun. Apa yang dilakukan dengan tombak itu? Ternyata tombak itu dikenakan ke kakinya Abdullah Ibnu Umar. Maka terkenalah Abdullah Ibnu Umar, tombak yang sudah diisi dengan racun. Beliau pun mengalami sakit. Dan pada saat beliau mengalami sakit, sempat-sempat Al-Hajjaj Ibnu Yusuf itu mendatangi Abdullah Ibnu Umar. Anehnya dia mendatangi Abdullah Ibnu Umar, bertanya tentang kabarnya. Dan Abdullah Ibnu Umar tidak gubris. Beliau tidak gubris. Nah, Al-Hajjaj ini bertanya bagaimana keadaannya. Ketika beliau malu bertemu dengan Ibnu Umar, beliau bertanya kepada pengawalnya, utusannya, bagaimana keadaannya. Maka Ibnu Umar mengatakan baik. Siapa yang melukaimu? Kata Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Maka Ibnu Umar yang mengatakan, yang melukaiku adalah
orang yang memerintahkan membawa senjata di hari dilarang membawanya. Siapa yang dimaksud? Itu Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Nah, ini salah satu kezaliman yang dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibnu Yusuf kepada sahabat Nabi SAW, kepada orang-orang terbaik. Abdullah Ibnu Zubair juga demikian, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan pada akhirnya Abdullah Ibnu Umar meninggal dunia dalam kondisi ya beliau terluka, kemudian beliau sakit dan beliau meninggal dunia, dikuburkan di Makkah. Beliau lahir di Makkah dan meninggal di Makkah, kemudian dikuburkan di sana di usianya 83 tahun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuninya, memberikan kedudukan yang terbaik bagi Abdullah Ibnu Umar, di mana orang-orang yang banyak berjasa kepada Abdullah Ibnu Umar, yang mengambil hadis-hadis dari beliau, yang meneladani Nabi SAW, mencontoh nabinya dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti bagaimana karakter Abdullah Ibnu Umar, karena beliau benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Nah, Allah a'lam. Baik, Ustaz. Dan ini ada pesan dari beliau juga, Ustaz, yang bertanya tadi, mohon doanya juga agar Ana segera menikah. Begitu, Ustaz. Saya baca. Insya Allah. Ya, semoga teman kita ini atau teman Ana ini kalau mungkin kenal, ya semoga diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga disegerakan beliau melanjutkan ke pelaminan. Allahumma amin. Ustaz, boleh satu pertanyaan lagi, Ustaz, Nah. dari pendengar Radio Streaming dan Mengaji, Ustaz. Assalamualaikum, saya ingin bertanya perihal keimanan. Ketika saya merasakan keimanan saya semakin lama menurun, tetapi ada rasa untuk tidak mengerjakan yang sudah ditunaikan, sedangkan saya sudah merasa sadar. Bagaimana untuk menaikkan kualitas iman tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita SAW telah memberikan solusi dari itu semua. Beliau SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah beramal sebelum datang masa-masa fitnah, bagaikan potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari dalam kondisi mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, sorenya mukmin, ya paginya sudah kafir. Ya, dan dia tujuannya itu untuk apa? Untuk menggapai dunia. Tidaklah yang dilakukan itu untuk mencari dunia. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada kita apa? Untuk bersegera beramal. Ketika kita tahu ada amalan-amalan yang di depan mata kita ini mau kita lakukan, kemudian kita tunda-tunda, syaitan membisikkan sesuatu yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa ini, hawa nafsu ini mengajak untuk berbuat kemaksiatan. Nah, ketika sudah sadar kita di depan mata kita ini ada kebaikan, kemudian kita tunda. Di sisi lain nafsu kita mengajak untuk bersantai-santai, malas-malasan, ya menunda-nunda. Pada akhirnya apa? Amalan yang baik yang ada di hadapan kita, kita tinggalkan. Amalan yang baik yang ada di hadapan kita, kita tinggalkan. Nah, seperti itu dia. Oleh karenanya, jangan menunda amalan-amalan, segerakan diamalkan. Ya, kalau kita ingin bersedekah misalnya, jangan tunda-tunda. Kalau ingin kita sholat, silakan. Kalau ingin membaca Quran, segerakan. Maka jangan ditunda-tunda amalan tersebut. Karena dengan menunda amalan tersebut, ini berakhiran kita tidak melakukannya. Ini di masa fitnah. Ini di masa fitnah. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan berteman orang-orang yang soleh ini akan meningkatkan keimanan. Apa kata Nabi SAW? La tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan jangan makan makanan kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi berikan standarisasi ketika kita ingin berteman. Dengan siapa kita berteman? Ternyata dengan orang-orang yang beriman. Inilah yang akan menaikkan keimanan kita. Ya, inilah yang akan menaikkan keimanan kita. Bersegera beramal, kemudian berteman dengan orang-orang soleh, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Hati kita di tangan Allah. Nabi SAW senantiasa mengajarkan doa kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini poin yang bisa kita jawab dari pertanyaan tersebut. Allahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan langsung saja Ustaz untuk sebagai closing atau kesimpulan dari pertemuan kita terkait pembahasan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ini, silakan Ustaz. Nah, dari kisah Abdullah ibnu Umar ini, ya kisahnya ringkas, tapi kita bisa mengambil faedah-faedah yang sangat banyak. Dan dalam kisah ini kita mungkin hanya satu pertemuan ini saja, karena singkatnya kisah beliau, tapi faedah yang kita bisa ambil begitu banyak. Di antara sikap yang mulia dari Abdullah ibnu Umar, beliau beramal itu sendiri. Beliau beramal itu sendiri. Karena dia ingin menggapai kemuliaannya dengan apa? Dengan amalan. Dan pada saat beliau ingin menggapai kemuliaannya dengan amalan, maka amalannya ini berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berusaha mencontoh orang yang dicintai. Karena tentunya seorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Beliau mencintai Rasulullah SAW. Dan sama halnya dengan kita. Hanya saja kita diwajibkan untuk menunjukkan apa bukti kita cinta kepada Nabi kita SAW. Sekiranya pada amalan-amalan yang itu merupakan sunnah-sunnah Nabi SAW masih kita tinggalkan, maka berusaha untuk mendekat, berusaha untuk mengamalkannya, sehingga nampaklah bahwasanya kita benar mencintai Nabi kita SAW, walaupun kecintaan kita tidak sama dengan kecintaan para sahabat. Karena amalan kita ini tidak akan pernah sama dengan amalan para sahabat Nabi SAW yang telah mendahului kita dalam keimanan dan amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita yang sedikit ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat kelak. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan dengan demikian para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan di podcast spesial Kaula Muda selanjutnya kita bisa menyajikan kembali sosok-sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW untuk kita gali faedahnya dan bisa kita jadikan teladan atau kita jadikan inspirasi kita dalam beramal dan dalam menjalani kehidupan tentunya. Baik, kami ucapkan kembali jazakumullah khairan kepada para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream dan mengaji yang sudah berpartisipasi di pertemuan kali ini dengan bertanya jawab. Juga kita mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.